Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk menyimak tema kita pada hari ini. Saya berikan judul Penderitaan Tak Kunjung Selesai. Saya ambil dari Mazmur pasal 13. Saya mengajak kita untuk bisa menyimak bersama-sama nats ini. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membaca untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Sebelum kita membahas lebih jauh Mazmur pasal 13 ini, Bapak Ibu Saudara, ada seorang bapak. Bapak ini dia kerja di sebuah perusahaan dan seringkali selalu berakhir dengan PHK. Kerja di perusahaan ini PHK. Kerja di perusahaan yang lain juga PHK. Sampai sekitar umurnya hampir 45. 45 tahun, padahal seharusnya itu adalah karir puncak dalam hidupnya. Ya. Akhirnya dia pikir, aku ini tidak bisa kerja di perusahaan. Perusahaan selalu menilai aku itu tidak memiliki kompetensi, sehingga akhirnya di PHK. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, dia jadi Grab, jadi ojol, ya, ojek online. Nah, Saudara, dia bukan hanya punya masalah di pekerjaan, tetapi di dalam keluarga juga dia itu suka berantem sama istrinya di hadapan anak-anaknya, Saudara. Dan beberapa kali istrinya juga melemparkan bajunya di jalanan, suruh keluar dari rumah. Nanti beberapa hari kemudian baikan lagi. Demikian terus berganti, Saudara, terus. Akhirnya dia, udah aku tidak kerja di perusahaan lagi lah. Aku jadi ojek online. Saudara, selama dia menjadi sopir ojek online, dia terkejut. Karena apa, Saudara? Seringkali penumpang yang naik sama dia itu suka curhat. Curhat tentang masalah keluarganya, curhat tentang pekerjaannya, curhat tentang bahkan ada suami istri yang berantem dalam mobilnya, Saudara. Terus akhirnya dia melihat, wow, ternyata ya ada banyak orang yang lebih susah dari aku. Ada banyak orang yang lebih menderita daripada aku. Saudara, kata Bapak ini. Saudara, itulah hidup. Dan mungkin saja kita adalah salah satu penumpang yang curhat juga. Saudara, saya pernah mendengar ada orang Bangka ngomong begini, sembile hidupku ini berubah. Kapan hidupku ini bisa berubah? Saudara tahu apa yang
kita alami, itu juga pernah dialami oleh Daud. Dalam Mazmur pasal 13 ini, Daud mengekspresikan rasa kesedihan, terabaikan, frustasi, putus asa, saudara. Seakan-akan dia itu udah mau ada di ujung kematiannya. Keputusasaan yang dia alami ketika dia merasa Tuhan itu tidak menjawab doanya dan membiarkan dia berhadapan dengan kesulitan. Saudara, memang Alkitab tidak mencatat apa yang menjadi latar belakang dari Daud ketika menulis Mazmur pasal 13 ini. Tetapi setidaknya kita bisa tahu kemungkinan, saudara. Daud mengungkapkan, mengekspresikan doanya itu ketika dia dikejar oleh Raja Saul. Selama kurang lebih 10 sampai 15 tahun. Dalam waktu 10 sampai 15 tahun itu hidup di gua, hidup di gurun, hidup dalam pelarian, yang merasa dia nyawanya itu terancam. Dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak berhenti berdoa pagi, siang, malam, sementara Saul berusaha untuk membunuh, mengejar dia. Seakan-akan mungkin, ya saudara, mungkin saya katakan latar belakangnya adalah peristiwa ini. Ya. Jika kita lihat tadi, musuhnya selalu meninggikan dia. Saul itu berjaya terus 10-15 tahun. Seakan-akan ketawa-ketawa terus. Menindas dia, saudara. Daud berseru, Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi aku harus hidup di dalam gua? Aku harus hidup di padang gurun. Aku harus lari ke tempat musuhku, daerah Filistin. Berapa lama lagi? Saudara, saya katakan Daud ini ketika berdoa itu tampak kebingungan. Saudara. Bingung. Kata pendeta, Tuhan itu menjawab doa. Kata pendeta, Tuhan itu pelaku mujizat. Kata pendeta, Tuhan itu mengasihi saya. Tapi 10 tahun ini hidupku itu tidak baik-baik saja. Bingung enggak, saudara? Bingung. Saudara, Daud pernah mengalami itu, yang disebut dengan kebingungan. Bingung. Namun di tengah-tengah kebingungan itu, dia menunjukkan satu sikap penantian terhadap campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, berapa lama lagi Tuhan? Engkau itu melupakan aku. Engkau itu mengabaikan aku. Seakan-akan ya, kalau Tuhan lihat kita gitu, Tuhan cuma berlalu, berlewat begitu saja. Kita berteriak, dia tidak dengar. Saudara, pemazmur ini tampak bingung atas sikap Tuhan yang diam. Saudara, mungkin pengalaman ini juga menjadi pengalaman kita. Kita belajar dari Daud pada pagi hari ini. Yang kedua, dari Nats ayat yang ke-4 dan 5, kita mendapati dia itu sebetulnya sudah putus asa. Saudara, mungkin kau juga sama, sudah putus asa, mau sudah lakukan ini, mentok. Lakukan itu juga mentok. Lakukan ini juga mentok. Rasanya putus asa ya, saudara. Namun menariknya, di tengah-tengah keputusasaan itu, Daud itu memiliki harapan kepada Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Berarti saudara, dia tidak pernah berhenti untuk berdoa. Dia tidak pernah berhenti untuk memohon. Padahal waktu yang lama, saudara. Bukan setahun, 2 tahun, saudara. Belasan tahun. Jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ini menggambarkan keputusasaan. Aku tuh sebentar lagi
kalau aku tertidur, aku sudah pasti mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Saudara, kita melihat pemazmur ini sudah putus asa dengan hidup. Namun dia tetap berharap kepada Tuhan. Kuncinya, saudara, ada di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, tetapi aku. Dengan lain kata, saudara, walaupun keadaanku itu tidak baik-baik, pekerjaanku tidak baik-baik, keluargaku tidak baik-baik, lingkunganku tidak baik-baik, tetapi aku, kata Daud, kepada kasih setiamu aku itu percaya. Dengan lain kata, aku itu berserah. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, di sini kita bisa melihat satu sikap berserah kepada kedaulatan Tuhan. Dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah iman. Bahwa Tuhan sedang melakukan yang baik di tengah-tengah yang tidak baik. Di tengah-tengah yang tidak baik ini dia meyakini, Tuhan, Engkau sedang berbuat baik kepadaku. Di tengah-tengah kehilangan, Engkau sedang berbuat baik kepadaku. Seperti anak Tuhan yang saya ceritakan tadi dari awal. Di tengah-tengah perusahaan gagal, ini gagal, ini gagal, Engkau sedang berbuat baik kepadaku. Saudara, ini yang dilakukan oleh Daud. Ketika Saul sampai kepada Daud, mengetahui tempat persembunyiannya. Saya tahu disitulah Daud berkata, Tuhan, Engkau sedang berbuat baik kepadaku. Pindah lagi, saudara. Ketika di tempat yang baru, Saul tahu di mana Daud. Dikejar lagi, saudara. Disitulah Daud berkata, Tuhan, aku kedapatan lagi nih. Ketahuan nih tempatku di mana. Disitulah Daud berkata, aku percaya berserah kepadamu. Engkau sedang berbuat baik kepadaku. Saudara, itulah juga yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya ketika kita di atas dia berbuat baik kepada kita. Ketika kita juga ada dalam kondisi yang terpuruk, hari-hari kita tidak baik, disitulah dia sedang berbuat baik kepada kita. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, inilah juga yang harus kita lakukan. Mazmur berkata, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Hari-harimu yang tidak baik-baik ini, berserah kepada Tuhan. Percaya kepadanya. Maka ia akan bertindak. Sekarang kita akan belajar, saudara, arti iman. Kita tadi kan berbicara tentang berserah dan beriman. Sekarang kita akan belajar tentang iman, saudara. Khusus dari Yusuf. Yusuf ini juga pengalamannya tidaklah mudah. Mengalami hari-hari yang gelap, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun. Hari-hari gelapnya itu, saudara, kurang lebih bisa mencapai 13 tahun. Yusuf dijual menjadi budak, usianya kurang lebih 17 tahun, dan menghabiskan sekitar 13 tahun dalam ketidakpastian, saudara. Kondisi yang sulit sebagai seorang budak, dan dipenjara karena dituduh oleh istri Potifar untuk kejahatan yang tidak dilakukannya. Ada pembunuhan karakter di sini. Sehingga dia dipenjarakan untuk karakternya yang buruk. Karena dia dianggap memiliki karakter buruk, saudara.
Tentunya ini tidaklah mudah bagi Yusuf sebagai seorang yang beriman, taat kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Tapi dikata-katain seperti itu, dan semua orang percaya karakter Yusuf ini buruk. Sehingga akhirnya Yusuf dipenjara untuk karakter buruk yang sebetulnya dia tidak miliki. Saudara, menjadi Yusuf itu tidaklah mudah. Diawali ketika dia remaja, dia beroleh mimpi dari Tuhan. Mimpinya adalah dia melihat berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya dan dia, saudara. Nah, berkas gandum dia ini berdiri tegak, sementara berkas-berkas gandum saudara-saudaranya ini sujud menyembah kepada dia. Satu hari dia mimpi yang lain lagi. Dia melihat matahari, bulan, bintang, saudara. Semuanya juga sujud menyembah dia. Ini kan mimpi baik, betul nggak? Waduh, aku kok mimpi baik ya? Mungkin ini dari Tuhan. Dan memang itu dari Tuhan. Tapi saudara, bukannya berkas gandum saudara-saudaranya sujud kepada dia. Sebaliknya, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Bisa aja saudara di dalam sumur itu dia berkata, Tuhan, Engkau berkata, gandum saudara-saudaraku itu sujud kepadamu. Tapi hari ini saudara, Tuhan, bukannya gandum saudaraku, tapi justru aku yang ditawan menjadi budak, dijual menjadi budak oleh saudara-saudaraku sendiri. Seakan-akan kalau bahasa kita itu saudara, Tuhan katanya engkau baik, tapi engkau nggak baik. Katanya engkau itu penuh kasih, tapi realitanya engkau itu tidak ada kasih terhadap aku. Saudara, itu dialami oleh Yusuf, saudara. Akhirnya dia menjadi budak di rumah Potifar. Dia jadi orang yang baik-baik, istilahnya tidak nipu bosnya, tidak mengakali rekan-rekan kerjanya. Justru dia punya predikat yang berkarakter buruk. Orang-orang semua percaya bahwa dia mau melecehkan istri dari Potifar. Karena mungkin itu juga terjadi dengan kita. Aku di pekerjaan juga baik-baik sebetulnya. Aku di lingkungan masyarakat di mana aku tinggal, aku juga tidak ngakalin orang, tidak ambil untung dari orang. Aku bisnis ambil untung juga sewajarnya. Tapi Tuhan mengizinkan aku mengalami penderitaan ini. Saudara, mungkin itu juga kita alami. Itu dialami oleh Yusuf. Dan itu bertahun-tahun lamanya. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, ketika dia ada di dalam penjara, di situ satu hari juru minum raja dan juru roti raja juga ditahan bersama-sama dengan Yusuf. Maka mimpilah juru minum raja dan juru roti raja. Menariknya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika juru minum itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan juga juru roti itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, Yusuf itu berkata kepada juru minum, 3 hari lagi engkau akan kembali kepada kedudukanmu. Sementara juru roti, Yusuf berkata, 3 hari lagi raja akan menghukum engkau. Dan dua-duanya menjadi kenyataan. Menariknya apa Bapak Ibu Saudara? Menariknya apa? Ini yang saya katakan iman. Mimpi Yusuf aja belum terjadi. Betul nggak?
Mimpinya aja belum terjadi, saudara. Dia sendiri ada dalam kondisi yang terpuruk. Dia sendiri ada di dalam penjara untuk kejahatan yang dia tidak lakukan. Mimpinya sendiri itu belum terjadi. Bagaimana mungkin dia tetap menceritakan tentang kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan kepada juru minum raja, juru roti raja. Saudara, kebaikan Tuhan boleh dikata mungkin belum terjadi dalam hidupmu. Yang katanya Tuhan itu memenuhi mujizat. Tapi engkau tetap yakin Tuhan itu penuh mujizat. Yang katanya Tuhan itu baik, hatimu itu tetap yakin Tuhan itu baik. Itu namanya iman. Yang katanya Tuhan itu penuh kasih, hatimu tetap yakin dan percaya Tuhan itu penuh kasih. Dan mulutmu terus memberitakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Walaupun hidupmu sendiri sedang tidak baik-baik saja. Hidup Yusuf itu tidak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara. Dia di dalam penjara dan nampaknya Allah diam. Allah tidak melakukannya apa-apa. Allah mengabaikannya. Allah melupakannya. Tapi menariknya, Yusuf tetap yakin, Tuhan, engkau tidak pernah gagal dengan firman. Tuhan, engkau tetap baik. Tuhan, engkau tetap setia. Di tengah hidup yang tidak baik saja. Inilah yang dikatakan oleh Daud. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Aku ini berserah. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, ini yang sama yang dilakukan oleh Yusuf selama belasan tahun. Bahkan puluhan tahun, saudara. Saudara, akhirnya setelah kurang lebih 22 tahun. Berapa, saudara? 22 tahun. Baru mimpi Yusuf itu menjadi kenyataan. Dia melihat saudara-saudaranya. Pada waktu itu saudara-saudaranya tidak tahu, saudara. Kalau yang di depan dia itu adalah Yusuf. Yusuf juga terkejut. Saudara-saudaranya datang dari Kanaan, memohon kepada dia. Pada waktu itu dia sudah menjadi penguasa di Mesir, saudara. Boleh dikata orang kedua di Mesir, saudara. Saudara-saudara datang dari Kanaan karena Kanaan terjadi kelaparan, memohon bantuan kepada Mesir untuk bisa memberikan gandumnya. Saudara-saudara ini sujud. Bayangkan, saudara, 22 tahun. Janji Tuhan itu baru tergenapi. Baru menjadi nyata. Jadi bagaimana ini? Tapi itulah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah Tuhan. Imannya itu luar biasa. Sehingga akhirnya betul-betul janji Tuhan itu menjadi nyata di dalam Yusuf. Saudara, pada waktu itu Yusuf tidak tahan lagi ya. Pada pertemuan yang pertama, dia tidak mau mengaku kepada saudara-saudaranya. Tetapi di balik layar tembok, dia menangis. Saya percaya dia menangis, Tuhan, sekarang aku baru tahu bahwa Engkau itu memang baik. Sekarang aku tahu, setelah aku melalui tahun-tahun, bahwa Engkau itu memang Allah yang tidak gagal mengenapi janjimu. Dan mungkin juga ada rasa kangen, rindu terhadap saudara-saudaranya. Saudara, pengalaman yang sama itu juga dialami oleh Abraham, saudara. Tuhan menjanjikan anak perjanjian kepada Abraham dan Sarah itu pada waktu usianya 75 tahun. Abraham.
Tapi janji penggenapannya itu, saudara, pada waktu Abraham usianya 100 tahun. Ada penantian 25 tahun. Bayangkan, 25 tahun penantian, saudara. Selama itu apa yang terjadi? Ya, kita memang tidak menceritakan secara mendetail. Mungkin saja sana famili saudara dari Abraham, dari Sarah mungkin mengata-ngatain si Sarah, istrimu mandul, istrimu dikutuk Tuhan, istrimu tidak diberkati, ya. Saudara, istrimu itu orang yang tidak baik berarti. Mungkin aja selama 25 tahun menghadapi caci maki dari orang-orang di sekitarnya, saudara. Namun Alkitab mengatakan iman Abraham ini tidak menjadi lemah. Sarah juga tidak, walaupun sempat goyah, dia sempat berkata kepada Abraham, mungkin Tuhan tidak kasih anak melalui aku. Ambil aja Hagar, hambaku itu. Justru akhirnya, saudara, Hagar ini dapat anak Ismail dan menyakiti hati Sarah. Akhirnya Sarah minta kepada Abraham, usir saja Hagar ini, karena dia telah menyakiti aku. Saudara, ada proses yang lain yang tidak diceritakan, saya kira, ya, yang dialami oleh Sarah. Sampai dia pun mendapatkan janji Tuhan. Itu tidaklah mudah, saudara. Saudara, ucapan yang sama yang diucapkan oleh Daud ini juga diucapkan oleh Habakuk, saudara. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Berarti panjang, saudara. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Pada waktu itu Habakuk melihat bangsa Israel ini bangsa yang jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan tampaknya juga diam. Dan ketika bangsa Israel diserang oleh kerajaan asing, saudara, tampaknya juga Tuhan itu diam. Dan ini menjadi pergumulan sendiri bagi Habakuk. Tapi disitulah kemudian Habakuk berkata, orang benar hidup oleh percayanya. Ini penting. Kemudian dikutip oleh Paulus dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11, orang yang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman seperti apa yang dimiliki Habakuk? Kalau tadi kita tahu ya, Yusuf ya, walaupun mimpinya belum terjadi, dia tetap menceritakan kebaikan Tuhan, kasih kesetiaan Tuhan, walaupun itu belum nyata di dalam hidupnya. Sementara Habakuk, apa yang dia ucapkan, saudara? Ini yang dia ucapkan, saudara. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, ini hidupku tidak baik-baik saja. Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dengan lain kata, saudara, bisnisku ini sudah mau kolab. Namun, kata Habakuk, aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Aku berserah, dengan bahasanya Daud. Aku yakin Tuhan sedang bekerja untuk kebaikanku di tengah-tengah mau kolab ini tadi. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mazmur 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku terbuang dari hadapan.
Tetapi sesungguhnya, kata pemazmur, Engkau mendengar permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Saudara, engkau bingung? Engkau merasa terbuang, engkau merasa terabaikan. Miliki iman seperti Daud ini. Miliki iman seperti pemazmur. Tuhan, kau sedang berbuat baik. Apa yang kau janjikan, pasti engkau genapi. Apa yang terjadi dengan Yusuf, itu juga akan terjadi denganku. Apa yang terjadi dengan Abraham, itu juga yang akan terjadi denganku. Apa yang terjadi dengan Daud, itu juga yang akan terjadi denganku. Saudara, itu yang seharusnya kita ucapkan. Saudara, beberapa hari yang lalu kita lihat bagaimana sandera di Israel dilepaskan dari Gaza. Ada kisah yang cukup menarik yang dialami oleh Agam Berger. Pada waktu dia ditawan, saudara, dia sedang dinas di IDF, umurnya baru 19 tahun. Ini saudara, ketika dia kondisinya baik-baik saja. Dan ini kondisi dia ketika dia sedang menjadi sandera di Gaza, dalam kondisi terluka. Dan pada tanggal 30 Januari kemarin, saudara, dia termasuk di antara rekan-rekan yang lain yang saat ini beberapa masih ada di sana. Dia dibebaskan. Saudara, ada cerita yang menarik dari dia. Ketika dia di helikopter, saudara, dia diminta untuk kirim pesan buat bangsa Israel. Ini yang dia tulis, saudara, dalam bahasa Ibrani. Dalam iman, aku pilih. Dalam iman, aku kembali. Saudara, dia berkata, aku tidak tahu bagaimana saya bisa bertahan hidup tanpa iman saya. Pada akhirnya, itulah yang memberi saya harapan. Saudara, mungkin di antara sandera itu ada yang menjadi ateis. Mungkin saya katakan, saya sampai sekarang belum mendengar. Karena dia mungkin berkata, Tuhan katanya kau baik. Hasem, katanya engkau adil. Mereka itu kalau memanggil Yahweh itu Hasem, saudara. Hasem, katanya engkau itu baik. Katanya engkau itu melindungi aku dari yang jahat. Sekarang aku di sini. Tapi Agam Berger itu tidak. Dalam kesaksiannya dia tetap yakin akan Hasem. Dia tetap percaya kepada dia tetap mengasihi Hasem. Dia tetap hidup takut kepada Hasem. Dia tetap mencari Hasem, saudara. Hasem ini orang Yahudi, saudara, kalau menyebut Yehova, itu Adonai atau Hasem. Saudara. Sebutan mereka begitu. Saudara, hal yang sama seharusnya kita miliki ketika hidup kita itu tidak baik-baik. Dan ini yang menjadi kesaksian Daud, saudara. Selama puluhan tahun keadaannya tidak baik-baik. Daud pada akhirnya berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tahun-tahun yang dilewati, Tuhan, Engkau melupakan aku, Engkau mengabaikan aku, Engkau membiarkan penindasan, Engkau membiarkan belasan tahun musuhku menindas aku, beria-ria atas aku.
Namun ketika masa tuanya, Daud berkata, Tuhan, janjimu kau tenapi. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.